Itu kemarin batuk pakai di Bogor rasanya. Suaranya apa ya? Kayak mereka tersekan itu. Oh, siap. Makan. Mahal, sehat, Cadira? Alhamdulillah. Cuaca udah awan ya, kemarin hujan terus, Cadira. Mendung. Waduh, kapan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Alona. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat semuanya ya. Semoga yang lagi sakit pun cepat dipulihkan, disembuhkan kembali sedia kala, ya bisa beraktivitas kembali seperti biasa-biasa. Hari ini kita bersama Alona Bendet. Sama Kang Pani, gimana sehat Kang Pani kabarnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Pak Iman. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Gimana teman-teman? Sehat semua? Alhamdulillah kalau sehat teman-teman. Kalau yang sedang sakit, cepat sembuh. Amin. Tenang. Insya Allah semuanya ada hikmahnya. Amin. Semoga cepat pulih semuanya ya. Amin. Cepat membaik. Amin. Cadira kayaknya lagi sakit mungkin ya. Lagi pilek. Lalu mungkin cuaca ya, sekarang lagi tidak menentu ya cuaca ya. Ya kemarin harian hampir hujan terus ya Kang Pani ya. Oh iya. Hujan terus. Enggak, ini kemarin pulang dari Bogor, Pak. Oh, dari Bogor, dari Pasien. Ya ada pasien di sana ada. Hujanan. Oke. Agak bindeng Teh Dira aja ya. Ya semoga lah cepet sembuh ya Teh Dira ya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman, seperti biasa kita mau edukasi tentang
penanganan patah tulang dan keseleo bersama Kang Fani dan Teh Dira ya. Ini mereka berdua yang langsung menangani patah tulang dan keseleo ya. Mungkin ini kita itu pertemuan yang ke berapa ya? 4, 5 ya? 5 berarti kan 6 sekarang. Ya, ke 6 sekarang itu ya. Ke-6 6 sekarang itu ya. Ya semoga lah teman-teman kalau sudah melihat cuplikan atau tayangan dari Alana Bandage ya dari minggu-minggu kemarin ya, kalau misalkan mau ada yang ditanyakan ya silakan ya tanyakan. Tapi sebelumnya mohon maaf nih suaranya agak terganggu soalnya kita kan lagi di luar nih. di luar Ya. Kondisinya di luar, jadi misalkan ada suara motor atau suara angin ya, memang angin di sini lagi kenceng ini agak kenceng gitu ya. Harap dimaklum. Ya jadi harap dimaklum lah, kita masih ya melakukan streaming YouTube ini ya, kita baru-baru lah kan ya, masih belajar lah. Jadi kita mau edukasi ya sekalian menjelaskan mungkin ya mengenai penanganan patah tulang dan keseleo di Alana Bandage. Nah, gitu ya. Nah, Kang Pani, ya. boleh dah cerita sedikit-sedikit lah ya. Kemarin kan ke Bogor ya menangani pasien lah. Pasiennya yang seperti apa tuh Kang Pani? Kemarin tuh pasiennya mah udah sembuh Pak. Oh, udah sembuh. Ke sana tuh ya bareng-bareng aja, jalan-jalan bareng gitu. Oh, jalan bareng. Ya, pasiennya mah udah sembuh. Waktu itu pasiennya tuh kena apa ini? Pundaknya Pak. Oh, pundaknya. Nggak patah. Oh, udah patah. Nggak patah, nggak. Cuman sakit tiba-tiba. Nah, sakit tiba-tiba. Sama saya udah ditangani, alhamdulillah sembuh. Dan kemarin tuh ngajak main gitu. Ngajak main ke sana. Tadi itu apanya yang sakit itu? Oh, pundaknya. Nah, itu kalau pundak sendiri itu berapa lama ya Kang Fani buat penanganannya dari pasca kejadian, terus berapa kali pengontrolan, apa aja nih tahapannya, step-stepnya Kang Fani? Kalau yang itu karena pas sakit langsung nggak kan saya nggak dipijit Pak ya. Ya. Kalau pundak tuh kalau sakit tuh dipijit tuh makin kenceng, terutama makin sakit. Makin sakit. Nah itu kebetulan langsung ditangani ya, alhamdulillah langsung baik gitu. Alhamdulillah. Berarti tahapan pertama itu pas kejadian. Dia sakit di pundak. Oh, patah bukan? Bukan, dia tiba-tiba sakitnya. Jadi enggak keseleo atau enggak kecelakaan, enggak aktivitas berat juga enggak, tapi tiba-tiba sakit gitu. Pas pundaknya. Nah, sama saya diusap terus dikompres, alhamdulillah. Oh gitu Ya. Berapa kali? Itu 1 kali malah. Oh, 1 kali yang ya? itu mah Oh, biasanya 3 hari 3 berturut-turut kali. biasanya, Oh. tapi yang itu mah pasien yang ngajak ke Bogor mah 1 kali. Oh, 1 kali. Alhamdulillah. Berarti ada Atas berapa izin bulan tuh Allah. jaraknya Kang Fani ya? Dari apanya nih? Iya, dari pas Dari kejadian pas ditangani sama Kang Fani Dia aja langsung. sampai sembuh. Dia langsung. Berapa hari? Langsung. Jadi Langsung. pas sakit tuh langsung ke saya. Luar biasa. Ini sakit katanya kayak gitu. Kenapa? Nggak tahu. Aktivitas berat kata saya ditanya. Enggak. Terus ngegantung enggak, pokoknya nggak ada aktivitas katanya. Jatuh, enggak ada benturan, enggak. Ya ditanya so. Ya intinya nggak ada apa-apalah. Nah, ada yang seperti itu. Ya. Jadi ada yang seperti itu, yang tiba-tiba sakit, nggak aktivitas berat, apa jadi tiba-tiba sakit. Kalau menurut saya ya mungkin kondisi badannya lagi Drop mungkin. drop mungkin gitu. Nggak fit gitu, jadi sakit banget, memang sakit banget. Nah, berarti Bogor itu ya dalam rangka ibaratnya lah Cuma
silaturahmi sama ngontrol juga ya. Ngontrol Ada ngontrol yang main ya. sambil Jadi main. kondisinya seperti apa Ya. jadi tahu gitu ya. Jadi alhamdulillah baikan ya. Baik, udah baik. Nah, iya. Oke. Ada juga yang sakitnya yang patah ada ya punya. Ada yang patah Ada yang patah. pundak. Oh, kemarin ada yang patah pundak. Ada, dia udah berapa kali kontrol yang punya. Ada anak kecil, ada orang tua. Jadi kalau patah pundak Pak, kalau di Alona, kalau di Alona tuh kalau patah ya pakai alat-alat ini Pak, yang di depan ini. Oh, yang di depan ya. Nah, pakai alat-alat ini. Bedanya kalau patah apa ini pundak nggak pakai itu, nggak pakai Nggak bidai. pakai Nggak pakai kardus, nggak pakai ini nih. nggak pakai ini. Nah, ini nggak pakai ini. Nggak bidai Iya. ternyata. Saya bisa lihatkan sama Di bidai teman-teman cuma ya. pakai ini aja sama perban. Yang ini nih, teman-teman ya. Kalau di pundak Nggak pakai itu. Nah, Kang Pani, kalau dalam masa pemulihan ya, terapis awalnya itu biasa Kang Pani seperti apa tuh? Misalkan untuk melatih motoriknya, nah itu seperti apa sih supaya dia bisa ibaratnya kembali normal lah gitu? Ya. Apakah dengan peregangan, apakah dengan melempar Ya. batu? Ya ini kalau tak pakai tangan ya, Ya, gitu, misalkan atau misalkan seperti apa tuh apa aja tahapan-tahapan ketika Kang Pani itu ya terapis ya pemulihan lah, dan tahap pemulihan gitu ya. Ya kalau tahap pemulihan kalau di Alona itu dikikis dulu rasa takutnya. Nah, dikikis dulu rasa takutnya, terus digerakin yang nggak dibalut gitu ya. Terus si perbannya diganti gitu kan. Kalau misalkan seminggu 2 kali diganti perbannya, kontrol, terus dicek sama kita, dipegang apa ketahuan kalau misalkan udah nyambung atau belumnya, nanti dicek gitu, bisa dicek Pak. Nah, oke lah pas waktu dicek ya. Nah, untuk melatih geraknya itu seperti apa? Kayak saya tadi lah, saya ketika nyampaikan apakah melempar batu, apakah kita hanya bergerak seperti apa, apakah ya kan ada mungkin tahapan-tahapannya ada ya. tahapannya. Jadi dimulai dari gerakan jarinya dulu aja. Kalau misalkan udah ada gerakan jari, maju ke resisten, kasih resisten aja. Kayak karet, ada alatnya. Alatnya ada buat alatnya olahraga ya? resisten. Kalau misalkan nggak pakai itu karet juga bisa mungkin ya. pakai Apa aja, perban ini juga bisa ya? Pakai ini elastis ya. Elastis. Itu tapi syaratnya udah bisa gini. Udah ininya udah Udah nyengkram, enggak kan ada ngededek ya, ngededek. Nah, kalau udah Gemetar mungkin ya. Kalau gemetarnya udah nggak ada, nanti baru naik pakai itu. Nah, udah pakai itu 1 lapis, Ya. udah kuat 1 lapis, tambah lagi 1 lapis sampai ada 4 lapis, Kalau 4 lapisan. kalau ngelatih ini mah pakai ini. Nah, Motor pakai kosong. ini. Kalau udah bisa ngeremes Oh, sampai Semuanya hancur, begini-gini aja sampai sampai bunyi, bunyi, sampai bunyi. nah, itu udah berarti udah ada Nggak tenaganya. ada tenaganya. Nah, itu kita kalau kita tahu nih ya, kita bisa misalkan ngeremes atau misalkan apa namanya itu dia kuat atau enggak kuatnya itu gimana caranya? Bahwa kita tahu nih Dari ngelihat dari cengkraman, kalau dia masih ngedek gitunya, gemetar itu belum takut. masih takut. Tapi seiring waktu nanti hilang. Dia teh kadang langsung ke saya, langsung ngasih kabar kalau kontrol kesekian, misal kontrol sekian, ini udah ngedek kena gitu, udah gemetar, udah nggak gemetar lagi, gemetar. kasih lagi resisten gitu, alih ke resisten, udah resisten, latih lagi ke yang lebih berat gitu. Berarti ada tahap-tahapan kan? Nah, 1 kilo, 2 kilo gitu. Bebannya. Si impact. Ya. Oke. Nah,
Berarti itu ketika pas mungkin peralatan ininya udah dilepas waktu itu kita bergerak. Belum. Oh masih belum. Masih belum. Jadi nanti kalau apa ini semua udah dilepas, Peralatannya itu dilepas. udah bisa melakukan segala hal ya. Aktivitas. Aktivitas, Udah sholat takut. udah normal. Oh gitu. Udah nggak dilepas. takut Baru dilepas. ngapa-ngapain. Udah takut. Udah dilepas Oh, masih digini, masih gini kelihatan takut gitu kan biasanya. Sepedahan, Ini udah dilepas motor nih, udah bisa. tapi dia masih takut ngapa-ngapain. Nah, jadi di Alona tuh udah apa ya? Udah semuanya Udah semua kekikis lah, kekikis. sakitnya, takutnya. Jadi Iya. udah takut sama sakitnya kekikis lah. Gitu. Jadi pas dilepas tuh dia tuh udah ngerasa bebas aja, nyaman. Ya. Oke. Karena rasa takut juga menghambat ke motorik, pertumbuhan tulang. Ya, oke. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi ada tahapan-tahapan penyembuhan ya gitu ya. Jadi dilatih geraknya sampai dia berani melakukan ya tahapan-tahapan ya, dari minimal dari tadi itu dari botol aqua dia kalau tangan ya ini dia bisa gerak ngeremes ini Seperti ini Ya, teman-teman. Mas, ini. Bisa dicoba untuk teman-teman kalau yang ada yang bagian tangan yang patah. Jadi ininya di gini-gini, nggak usah harus bunyi dulu, supaya aja dulu segini sedikit. Nanti ngambil pelan-pelan nambah teman-teman. Nah. Ini sampai patokannya sampai bunyi. Nah, sampai tetangga tuh bilang, gandeng gitu. Karena ini bunyi. oh berisik gitu Woi berisik itu aku aja gitu-gitu dah. Nah gitu teman-teman. Kalau ada yang teman-teman misalnya ini ya dilatihnya kayak gitu. Jangan sampai takut. Yang jangan tuh teman-teman tuh takut. Karena kenapa jangan takut? Karena ini kan udah aman udah diamankan. ya Jadi ya nggak apa-apa lah gerak oke siap jarinya. siap Bang Mani oke ya. Jadi teman-teman ya, kalau misalkan mau ada yang ditanyakan kita lagi berbicara ya Ya. silakan saja ya. Ya, Kita coba kasih jawaban ya sesuai dengan pengalaman Kang Fani atau Tedira ya melakukan penanganan pasca terjadinya kesalahan patah tulang ataupun keseleo. Ya, jadi silakanlah gitu ya. Kita bahas. Ya, kita juga waktunya juga nggak terlalu panjang karena kan maghrib bentar lagi ya. Jadi ada durasi waktu lah gitu ya. Nah, Kang Fani atau Tedira lah ya. Tadi kan ngebahas soal tangan ya. Nah, kalau kaki nih, kaki penanganannya seperti apa nih tahapan-tahapan ketika melatih pergerakannya seperti apakah sama dengan tangan kan tadi kalau tangan kan pakai apa namanya tuh meremas aqua ada apa namanya itu ya. gesper apa kan Ya. apa Resisten. resisten nah itu resisten ya yang kayak gini Nah. mungkin ya jadi melatih otot. Nah kalau kaki itu seperti apa Bang? Teman-teman perlu diketahui kaki sama tangan tuh beda. Ya pasti beda. Ya. Ini tangannya dari sebelah gitu. Penanganan sama ininya juga beda. Nah coba nih bisa jelasin. Maksud beda tuh dalam kan kalau jari sama punya jari ya. Terus yang beda tuh apa? Kebesaran tulangnya lebih besar. Jadi kalau ada waktunya untuk dilatih. Nah, tangan sama kaki itu lebih lama kaki, Pak. Untuk masalah. Oh lebih lama kaki ya? Ya, karena tulangnya lebih besar. Gitu. Nah, jadi lebih lama kaki karena tulangnya lebih besar. Cara impactnya, cara ngelatih motoriknya, impact sama motoriknya gimana ya sama. Kalau itu mah sama dari jari dulu, Oh jari kaki ya? dari jari kaki digerakin Sama dia gitu. Ya. Atau sama kita nih, contoh misalkan ya. Kalau gini, takut gini. dia, kalau takut dia sama kita dulu, pastikan nggak ada yang sakit. Pastikan nggak ada yang sakit. Ya pastilah pasti ada yang sakit gitu ya. Pastikan misalkan patahnya di daerah tulang kering. Nah, ini tuh pastikan nggak ada yang kena juga jarinya. Dipencet tuh
kalau yang kena tuh sakit. Hmm. Kalau enggak tuh karena bengkaknya sampai jari. Kalau patah tulang kering seperti yang kena tulang jarinya, ada enggak gitu. Efek sampingnya. Nah, efek sampingnya sampai jari. Pastikan nggak ada yang sakit. Kalau nggak ada yang sakit baru digerakin si jari kakinya. Nanti maju ke atas ke engkelnya. Engkelnya sekarang udah ini jarinya udah tengah deg-deg, baru ke Gemetar engkelnya gitu ya. udah gemetar. Baru ke engkelnya, baru ke engkel, baru nanti ke lututnya. Udah lutut nanti baru ke pahanya. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk alat bantunya, contoh kan tadi kan ada pakai apa botol aqua, sama tadi ya. Sama resisten, cuman Resistennya, nah itu di gimana kalau resisten di kaki Iya, gitu kan? ada. Tapi kalau tangan mah itu kan bisa gini kan? pakai telapak ya. Kayak gini sama aja lah, kayak gini bukan bulan. Tangan bulan mana? Nah, Oh, nah ini ini contohnya Oh, telapak contoh, kaki. oh, contoh. Nah, ini Ini teman-teman telapak contoh. kaki. Nah, Nah, ini kesiniin. terus di Ditarik itunya. Oh, ditarik. nah di sini ke sini ke depan. Iya, Nah, gitu gitu. telapak kaki teh. Jadi supaya si engser itunya teh lentur. Lentur. Lentur, jalan Oh. lagi, Jadi nggak ngunci. nggak ngunci. Gitu. Ya, 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 ya. Nah, gitu. Kan kebanyakan kalau misalkan patah tulang kaki si telapak teh maunya teh gini wae ini. Oh, ke bawah terus ya. Jadi nggak mau kita, nggak mau centang. Nah, Kan kalau jalan kan napak ya. Iya, iya, iya. Kalau mau napak lagi ya harus centang nah, si kakinya teh. terus nggak sampai itu. Ah, seperti kapal terbang, Pak. Contohin. Gimana sih? Jadi misalkan Saya udah agak ini ya, udah Kapal pemulihan terbang. kan ya, udah penguatan lah. Jangan terlalu jauh Kang Bani. Nah, Soalnya ini suaranya kayak nggak, gini. Kalau udah sembuh tuh bisa suaranya kayak nggak gini. kedengeran Kang Bani. Nah, kayak gini. Nggak bisa kelihatan Kang Bani agak deketan. Nah, kayak gini. Nah, Nah, kayak gini. nah, ya, ya, ya. Nah, atau kalau takut kita nyender dulu ke tembok ini terus gini. Nah, itu Ya. udah kalau kaki tuh perkiraan udah Udah sembuh sembuh lah. Hmm, Nah, tumpuan. tumpuannya gitu, nggak bisa numpuk. ya, 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 ya. Itu kemungkinan berapa bulan Kang Bani ya? Biasanya kalau kaki Waduh, kalau biasanya kaki, gitu. Kaki mah lumayan. Pengalaman Teh Dira atau Kang Bani lah. Jongkok kan bisa lagi. harus bisa lagi sholat, Oh. wah Ya lama. itu pastilah. Ya sekitar 6 bulanan Pak lah. Enggak 6 bulan mah. Eh? Ih, tulang Kaki, kaki. Kalau kaki berapa bulan Bu Dok? Paling lama mah 3 bulanan. Paling lama. Paling lama. Insya Allah 3 bulanan. Lebih Menurut- cepat malah. Menurut pengalaman. Oh, pengalaman, gitu nah, yang ini kita rata-rata, alami. ya. 2 bulan. Alhamdulillah Untuk itunya Ya, ya, ya. bisa normal kembali lah. alhamdulillah dia kalau memang semua Ya, ya, ya. ya, insya Allah. Ada kan tuh itu kayak pasien yang Banyak, 4 bulan ya. ini udah sembuh langsung kan Ya, kembali. kembali Oh, langsung gitu. touring ya. Ya. Touring lagi. Ini 3 bulanan itu. Ya, 3 bulanan ya. iya. Kalau paha mungkin paha mah. Paha, ya. Iya 6 bulanan. 6 bulanan ya. Juga ya. Kita jenuh, udah mah jenuh, sakit Iya. lagi. Wah, Ah, masih gampang. biasa malah. Itu dites semuanya, kekuatannya dites. Berarti bener-bener harus sabar ya teman-temannya. Sabar, Iya. harus sabar banget. Oke, oke, oke. Nah, Kang Pani, tadi tangan udah, kaki udah. Nah, kalau pinggul, Pinggul, kenapa nih pinggulnya? ya contoh misalkan patah lah. Kalau Betul. patah, ya kalau patah pinggul kita ada alatnya beda lagi khusus buat panggul. Tapi obatnya tetap ini, cuman si obat ini ditempelin ke yang sakitnya, terus ada alatnya. Gitu. Nah, alatnya Alatnya kayak nggak seperti apa? nggak pakai itu. nggak Alatnya habis ya Bun kita. kayak kayak gurita. Oh, kayak gurita. Gurita yang Oh. banyak talinya. Heeh. Ya kayak gitulah. Oh, kayak gitu. Alat ada alatnya wek Ada pokoknya. alatnya. Ya. Kalau Gurita untuk yang habis pinggang makan. gitu lah. Jadi di presnya pakai itu. Enggak, cuman enggak pakai ini juga, Pak. Jadi kalau pinggang enggak pakai ini. Enggak. Panggul mah. Daerah ini ya, tulang belakang ya, Ya. yang sakitnya ya. Ya, Sama panggul enggak pakai ini. Itu ada alatnya. Pak. itu ada alatnya. Cuman enggak pakai ini aja lah gitu. Ya, 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 ya. Terus kalau yang ya harus bed rest dulu. Ya beres mah pasti lah, masa wah. Iya, Gimana sih? jangan sambil nari. Eh, Kan bisa bangun. Ah, Bangun.
Ya, oke. udah selesai. Nah, Pinggul udah berarti hampir rata-rata sama, cuman beda penanganan mungkin ya. Cara penanganan dari tangan ini. Nah, kalau leher ada yang pernah nggak Leher ada Leher pernah patah atau ada yang retak, ada yang retak? Berarti kalau tulang ini yang mana tulangnya kalau leher? ada di belakang Pak. Kan anu yang nyambung dengan kok. Di leher ada. Oh, di sini ada ya? Ada yang lehernya tuh nggak kena sarafnya, tapi tulangnya ada. Itu masih bisa duduk lah, masih bisa berdiri, tapi tulangnya kena. Terus ada leher yang sarafnya kena, jadi dia nggak semuanya nggak kerasa Pak. Mati rasa semuanya. Nah, ada yang seperti itu. Ada tulang belakang yang kakinya yang nggak kerasa. Ada yang kayak Oh, ada yang kayak gitu juga ya. Ada ya pernah orang itu. Kalau yang udah nggak kerasa tuh itu sarafnya udah kena Pak. Nah, gimana tuh? tapi itu Iya. ada yang orang minggu yang Ah. sembuh nggak itu ada kejadian Oh, ada, alhamdulillah kejadian. Jadi si sarafnya itu udah berfungsi. Ya alhamdulillahnya udah Diatasi gini. sembuh lah itunya, udah gerak lagi. Asalnya nggak bisa asalnya mah gerak. boro-boro coba gerakin nggak bisa senang gitu coba pokoknya mah nggak ada pergerakan sama sekali. Sampai Pertama pakai kali- resisten ya. pertama kali. pas pertama kali apa itu kan datangnya Oh, datang. Alhamdulillah, kasih Allah. terus pas 2 kali kontrol bisa nih Nah, si jarinya teh gitu Ya, terus ya, ya. udah seberapa kali 5 kali asal kita Ya. terapi iya. alhamdulillah bisa duduk Oh, bisa duduk. bisa Asalnya jalan lagi nggak kerasa. nggak kerasa dipegang Dipegang, nggak ya, digini-gini nggak juga Nah mungkin itu teh si sarafnya nyambung kembali Pak. Hmm. Karena awalnya kan nggak apa, nggak kerasa, nggak bisa Jadi gerak, nggak kerasa, nggak bisa gerak. Terus bisa gerak lagi sama kerasa. Berarti kan ya. si di kabel mah merenyambung deui kabelnya. Oh ya. Nyetrum deui. Oh, ada ya. Ya mungkin kayak gitu ya. Sama Alona di kumaha, di gimana? Ya sama Alona di pakai obat ini, minyak ini, sama ada alatnya itu ya. Nah, Ini lagi ini ada jampe-jampenya nggak? jampe harupan Jampe-jampenya ya ada Pak. Ada Bismillah. Oh, ya. Itu terutama ya. Ya ada lah. Oh, jadi setiap Kang Pani melakukan itu ya tetap ya berdoa dulu ya. Berdoa dulu ya. dulu ada jampenya gitu ya. Ya, karena ya kesembuhan itu tetap ya Iya. hanya Allah yang Milik- bisa menyembuhkan itu ya. milik Allah. Berarti Kang Pani mah ya sama Teh Dede mah cuman Perantara lah. mengusahakan Usahakan ya, itu semaksimal mungkin. ya semaksimal mungkin ya. Tetap kalau misalkan kata Allahnya belum sembuh ya belum sembuh, kalau Iya. udah sembuh ya sembuh gitu ya. Jadi Kang Pani itu bukan orang yang menyembuhkan, bener kan? Iya. Sama Teh itu bukan menyembuhkan, tapi mengusahakan supaya bisa sembuh. Ya. Tetap balik lagi kepada Allah Cuman ya yang menyembuhkan itu. saya tetap apa yang fungsi mah harus ada lagi. Ya pasti. Itu harus, jangan sampai fungsinya hilang, ininya hilang, semuanya hilang. Jangan sampai, dan diusahakan untuk sembuh lagi. Ya, Terutama fungsinya lah. fungsinya. Oke. Nah, seperti itulah teman-teman ya, ketika pengalaman sama Teh Dira itu pengalaman ya apa namanya, mengobati ya patah tulang dan seleo. Nah, saya mau tanya lagi, ini hitung-hitungan persen ya, maaf nih, kira-kira nih yang patah tulang sama yang keseleo itu biasanya yang datang ke Kang Pani lebih dominan mana, keseleo atau yang patah tulang? yang banyaknya Yang banyaknya gitu. Yang banyak mah patah tangan. Oh, kebanyakan patah tangan. Kesini Pasiennya. tuh. Patah tangan. Patah tangannya kesini tuh. Patah yang paling sedikit tuh patah tulang leher atau tulang panggul itu paling sedikit. Paling sedikit. Yang
tulang paha itu yang Enggak, ya. Lagi sakit. ya, tulang paha tuh ada ya nggak banyak, yang paling banyak tuh talang tangan aja, Tangan ya. yang paling banyak Paling banyak itu tangan. yang patah tangan. Pakai tangan ya. Keseleo juga ada sih. Ada, yang keseleo ada, juga ya. banyak, yang keseleo juga banyak. Cuman yang paling dominan itu Patah tangan. patah tangan. Dominan. Dominan itu mah ya. Patah tangan. Oke, teman-teman ya, berhubung sudah mau maghrib, ya kita cukupkan dulu sekian. Nanti kita bisa bertemu lagi lah di Selasa depan ya, di setiap jam 4:30 sore ya. 5 sore. Sama nih Tadira ya. Ya. Nah, ini mudah-mudahan ya Tadira juga di minggu depan sudah sembuh ya. Ini sudah sembuh lah ya. Ya. Yang kapannya juga sehat-sehat selalu ya kapannya ya. Amin, sama-sama. Amin. Kang Irman juga cepat sembuh. Amin. 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 Cepat sembuh. Sehat-sehat. Sehat-sehat sekeluarga Jaminin lagi semuanya. saya. Terus teman-teman di sana sehat-sehat semuanya. Dan kalau yang sedang sakit cepat sembuh, cepat pulih, Amin. tenang, sabar, insya Allah memudar semuanya juga, teman-teman. Insya Allah. Ya gitu, Pak Iman. Oke. Nah, paling seperti itu aja teman-teman ya. Kita ketemu lagi mudah-mudahan di Selasa depan jam 4:30 insya Allah. Ya, kalau misalkan ada izin dan kesempatannya ya. Nah, mungkin sebelum ditutup ya saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau mungkin ya apa namanya itu menyudutkan salah satu pihak atau misalkan dalam ucapan menyinggung mungkin ya, oh ini salah nih tutur katanya, nah itu mohon dimaafkan ya. Kita tidak ada unsur menjelekan atau ya menjatuhkan seseorang tentunya seperti itu. Terus mohon maaf juga nih ketika bikin streaming ini ya mungkin keadaannya berisik ya segala macam ya, kita dekat dengan jalan raya sih ya mudah-mudahan lah kedepannya kalau misalkan ada rezeki dan tempatnya mungkin kita bisa di ruangan yang tertutup ya. Oke, kapan nih Ya, sama Hatur nuhun, saya hatur ya. nuhun, sama saya Tadira. juga. Minta maaf kalau misalkan ada salah-salah kata, teman-teman. Bukan bermaksud untuk menyudutkan atau apa, tidak tidak sama sekali, atau gestur yang kurang menyenangkan, kurang enak dilihat. Minta maaf, teman-teman. Ya. ya paling seperti itu aja teman-teman. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai. Udah tahan dulu. Ditahan jadi atur. Dan ada bang gue sama sendiri nah. Kemana? Rek pulang? Siap, siap. Mungkin kita ngobrol.